ada yang putus tangannya, ada yang putus kakinya, atau cacat secara fisik. Tapi sampai hari ini, sampai tragedi ini terjadi, belum ada tindak lanjutnya. Pak, lalu bagaimana dengan kondisi pekerja yang selamat dari tragedi tersebut? Warga Desa Sagara, Kampung Cimerak itu jangan dianggap mereka itu adalah monyet yang menduduki kawasan BKSDA. Bani mengatakan dengan tegas, itu bukan kawasan BKSDA, itu adalah tanah harim laut yang harusnya dikelola oleh pemerintah desa. Bahkan siapa yang menjamin apabila ini ditutup pun juga, di situ bisa aman. Halo Tribuners, dalam di balik layar kali ini saya akan membahas soal ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat pada Senin tanggal 12 Mei lalu yang menewaskan 13 orang, termasuk ini 4 prajurit TNI dan juga 9 warga sipil. Nah, dari peristiwa tersebut kemudian muncul opini dan juga spekulasi di tengah masyarakat mengenai keterlibatan warga yang kemudian jadi korban dalam insiden tersebut. Nah, di balik layar kali ini, saya akan berbincang dengan aparatur Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Ada Pak Doni David di sini yang akan membahas terkait di balik kisah ledakan tersebut. Selamat siang, Pak Doni. Iya, selamat siang, Mbak. Pak Doni, ini kemarin Pak Doni ramai di pemberitaan yang menegaskan bahwa warga saya tidak melakukan memungut atau memulung besi saat proses peledakan. Nah, sebelum ke hal tersebut, saya akan bertanya ke Pak Doni. Ini tentunya banyak masyarakat awam yang penasaran sebenarnya bagaimana kondisi saat kejadian tersebut, Pak Doni. Apakah Pak Doni juga ada di lokasi saat itu? Iya. Ya, terima kasih, Mbak. Ah, pada saat itu kan hari Senin tanggal 11, kalau nggak 12 Mei 2025. Saya memang secara pribadi tidak sedang berada di lokasi atau di TKP. Mhm. Tapi saya sedang ada di rumah. Kebetulan jarak dari rumah saya ke TKP itu kurang lebih dari 5 kilometer lah. Cuman ledakan tersebut itu yang dua kali kalau nggak salah di dalam pemberitahuan itu akan ada ledakan dua kali di pagi hari antara kisaran jam 8.30 sampai jam 9.30. Nah, waktu itu pas jam 8.30 saya mendengar ledakan sangat keras, beruntun dua kali, itu mengagetkan saya gitu kan. Walaupun mengagetkan, tapi saya nggak terkejut Mhm. karena memang sudah ada pemberitahuan dan memang kegiatan tersebut itu sudah dilaksanakan beberapa hari ke belakang ini. Mungkin itu, Mbak. Oke. Kalau kejadian tersebut saya memang sedang tidak ada di lokasi, tapi saya secara pribadi mendengar Mhm. ledakan itu berturut-turut dua kali di jam 8.30. Oke, berarti untuk proses peledakan ini bukan kali pertama terjadi ya, Pak, di kawasan tersebut memang sudah sering digunakan seperti itu ya. Untuk peledakan tersebut, saya sekarang usia saya itu 42 tahun. Mhm. Semenjak saya kecil, semenjak saya ingat, proses kegiatan peledakan itu selalu dilakukan setiap tahun, Mhm. minimalnya setahun sekali. Hmm. Itu. Dan di lokasi yang sama, di Hmm. blok, makanya di situ sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat, bloknya itu blok peledakan. Hmm. Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, kalau pantainya itu kan Pantai Cijeruk Indah. Pak Doni, berarti untuk peledakan untuk bulan Mei sendiri ini memang eh, satu kali dilakukan atau beberapa hari sebelumnya juga sudah dilakukan, Pak Doni? Setahu saya, itu udah hampir 2 minggu Hmm. kegiatan tersebut itu dilaksanakan. Dan kabar yang saya terima dari almarhum, karena almarhum Kang Rustiana itu teman saya, dan beliau itu sebagai ketua Gapoktan di Desa Sagara, saya sangat dekat secara emosional dengan beliau. Waktu hari Minggu itu kebetulan kontekan dengan Pak Kades. Pak Kades itu ada di samping saya.
Pak Kades Desa Sagara, Bapak Saripudin, kontekan menanyakan posisi beliau itu ada di mana. Beliau menjawab sedang ada di TKP atau di peledakan. Terus menyampaikan karena di situ ada sudah biasa ada peti-peti bekas tempat menyimpan amunisi atau bom. Itu kan peti-peti itu sering dipungut dan dimanfaatkan untuk meja, bahkan untuk dinding rumah gitu kan. Nah, Pak Kades menyampaikan karena sudah terbiasa minta peti terhadap Kang Rustiana. Kata Kang Rus, silahkan datang ke TKP. Soalnya hari ini hari terakhir gitu. Kata Pak Kades, kalau besok gimana Kang? Nggak bisa, besok mah udah pulang katanya gitu. Ini area harus harus dibersihkan kembali. Tidak boleh ada material sisa sedikit pun. Jadi dipaksa hari Minggu itu Pak Kades harus ketemu dengan Pak Rus untuk mengambil peti dan membawa mobil gitu kan. Nah, setelah Pak Kades datang ke sana, nggak lama balik lagi Pak Kades. Kenapa nggak jadi? Soalnya hujan katanya. Mungkin dilanjutkan besok hari, hari Senin untuk peledakannya. Gitu. Makanya kalau terkait lokasi tersebut memang sudah menjadi rutinitas setiap tahun dari dulu itu dijadikan areal peledakan. Oke. Itu. Tadi Pak Doni mengatakan bahwa proses peledakan atau proses pemusnahan amunisi sudah dilakukan puluhan tahun di kawasan tersebut dan ketika saat kejadian juga Pak Doni sendiri mendengar ledakan dan merasa biasa saja karena selama ini sudah aman dan juga sesuai dengan standar. Lalu bagaimana Pak Doni dan juga warga lain bisa tahu ada insiden saat itu, Pak? Nah, taunya ada insiden saat itu, saya kebetulan lagi ada acara keluarga, mau ada akikahan cucunya kakak saya. Nah, sedang di rumah kakak saya, abang saya yang paling tua itu buka media sosial Facebook, Hmm. memberitahukan ke saya karena saya mungkin sebagai aparatur pemerintah desa, sebagai ketua BPD, bahasanya kakak abang saya itu yang paling tua, Mang, ini kayaknya di peledakan ada tragedi gitu. Emang kenapa? Soalnya di Facebook itu ada yang mengucapkan semoga korban husnul khotimah, korban peledakan husnul khotimah. Nah, dari situ baru saya tersentak gitu, kaget. Karena saya tahu orang siapa saja yang ada di peledakan. Itu. Terus dari situ saya cari-cari informasi melalui kontak-kontak yang ada di ya kontak-kontak yang ada di HP saya. Kebetulan saya nggak ada yang ngasih kabar, nggak ada yang nyambung. Saya akhirnya ke lapangan. Setelah zuhur saya bersama abang saya ke lapangan mencari informasi, keakuratan informasi tersebut. Dan pertama saya di pinggir jalan raya lintas selatan, belum masuk ke areal TKP. Setelah itu karena di situ masih simpang siur beritanya, saya akhirnya masuk ke TKP. Nggak ada yang melarang karena tahu Babinsa dan Ramil, eh, Kapolsek, saya itu pemerintahan desa gitu. Nggak ada yang melarang, bahkan dipersilakan. Ya, yang terindikasi itu menjadi korban. Nah, Pak Kapolsek menyampaikan melalui anggotanya, melalui data bahwa awalnya itu ada 11 orang. Ada 11 orang yang menjadi korban. Dua dari TNI, 9 dari sipil. Nah, setelah sekian jam kemudian menambah lagi 4 dari anggota TNI dan 9 dari masyarakat sipil, jumlahnya jadi 13 orang. Hmm. Itu mungkin awalnya, Mbak. Oke. Pak, lalu jarak dari lokasi peledakan dengan permukiman warga ini berapa jauhnya sih, Pak? Iya, kebetulan waktu itu saya pernah mapping untuk membuat tata ruang desa Mhm. di lokasi tersebut karena desa itu ingin membangun atau menata kawasan tersebut secara keseluruhan desa Sagara itu dibuat eh, lokasi tersebut itu untuk direncanakan pertama pelabuhan nelayan, kedua wisata. Mhm. Dari situ, dari titik peledakan, areal peledakan ke
permukiman warga terdekat namanya Kampung Haminte RW 13 Desa Sagara itu kurang dari 500 meter Hmm. menurut hasil mapping kami Mhm. itu. Kenapa seakurat itu? Karena kami sedang menyusun untuk rencana tata ruang desa. Itu, Mhm. Mbak. Oke. Oke, jadi jarak dengan permukiman terdekat itu 500 meter dan Bapak Doni sendiri taunya justru dari media sosial begitu ya? Iya, Oke. tahunya dari media sosial ada kejadian bahkan ada insiden Mhm. yang seolah-olah menjadi eh, luka bagi kami Ya, oke. semua di sini dari awalnya dari media sosial. Pak Doni, setelah mengetahui ada insiden tersebut, Pak Doni tadi langsung menuju ke TKP. Apakah Pak Doni juga langsung masuk ke TKP di lokasi yang ledakan tersebut, Pak? Iya, saya masuk ke TKP, cuman saya semua pun itu masih dilarang untuk menuju ke titik ledakan. Mhm. Itu karena sedang ada proses evakuasi jenazah-jenazah oleh petugas. Oke. Itu. Saya juga menghargai ke situ, cuman saya di situ berbincang dengan aparat dari Koramil dan dari Kapolsek yang sedang berkumpul di situ. Saya berkoordinasi saja di situ. Itu kurang lebih jaraknya 100 sampai 200 meter lah dari titik sumur ledakan. Oke. Itu Cukup jauh ya berarti ya, Pak ya? cukup jauh Oke. waktu itu. Lalu bagaimana situasi pasca ledakan saat itu, Pak? Apakah keluarga dari korban juga langsung berdatangan ke lokasi atau seperti apa, Pak? Pas ledakan tersebut itu warga berbondong-bondong Mhm. karena secara naluri karena ini sudah eh, terjadi atau kegiatan ini sudah dilaksanakan begitu lama itu kan rutin setiap tahun itu kalau ada hal yang di luar jadwal ledakan yang seolah-olah di luar himbauan berarti itu pasti ada insiden di situ. Nah, kebetulan kan di pemberitaan yang lain pun juga ada beberapa korban yang selamat gitu kan, beberapa pekerja maksudnya beberapa pekerja yang selamat di situ. Mhm. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Eh, Terkait tadi yang sempat diulas, kenapa saya sendiri sebagai aparat pemerintah desa tidak terima warga kami itu terkesan disebut pemulung atau Mhm. pemungut Mhm. material serpihan daripada sisa ledakan. Mhm. Karena yang saya tahu beberapa kegiatan dari dulu itu Kang Rustiana sering ngobrol dengan saya pengalaman-pengalaman beliau bahkan sampai diundang ke luar kota, luar pulau bahkan. Baru-baru ini beliau itu dari Makassar, gitu kan. Sama dengan melaksanakan kegiatan yang sama untuk disposal kalau kata orang militer mah atau peledakan atau pemusnahan. Nah, Oke. kemarin itu eh, kegiatan yang ada di Desa Sagara di blok peledakan itu kejadiannya di bulan Mei, terus orang-orang tersebut itu memang saya sudah tahu, menurut saya, menurut kami, bahkan menurut TNI dan Polri pun juga, para tim tersebut itu sudah Hmm. memiliki keahlian di dalam eh, mengatasi atau eh, bekerja di bidang eh, pemusnahan bom Hmm. itu. Oke. Oke, Pak. Lalu selanjutnya adalah soal SOP yang dipertanyakan oleh banyak orang, masyarakat awam di luar sana, terkait SOP. Apakah sudah diterapkan sebagaimana mestinya? Tapi tadi dari penuturan Pak Doni sendiri, warga sudah hafal terkait ledakan-ledakan. Kalau di luar jadwal berarti ada insiden. Apakah ini juga sekaligus dari tragedi pertama, Pak, di lokasi tersebut? Iya, pertama dari SOP. Hmm. Kalau sisi SOP, di situ sudah dipasang plang pemberitahuan atau plang himbauan, Mhm. titik-titik dan dijaga oleh aparat TNI. Setiap plang itu pasti dijaga oleh aparat TNI.
Nah, di situ himbauannya itu adalah areal berbahaya, tidak boleh masuk kecuali itu petugas. Mhm. Itu pertama. Cuman SOP tersebut menurut saya secara pribadi itu seolah tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hmm. Karena pada kenyataannya aktivitas warga yang berkebun, bertani di situ ya lulu lalang aja di Hmm. situ. Bahkan warga masyarakat, warga sipil di luar yang dipekerjakan di situ ya bebas masuk gitu. Tidak ada halauan, tidak ada gimana pencegatan secara ketat oleh aparat TNI tersebut. Hmm. Nah, makanya kalau berbicara SOP dengan pelaksanaan itu kontradiktif, Mbak. Hmm. SOP-nya memang kita tahu SOP-nya itu bahan peledak yang sangat membahayakan, tidak boleh mendekat apalagi masuk. Itu tidak boleh. Bahkan di jalan raya saja, jalan lintas selatan kalau pas ledakan mau dilaksanakan, peringatan sudah dibunyikan, itu suka diberhentikan. Takut Hmm. ada guncangan, takut ada serpihan yang terbang. Gitu. Bahkan disuruh untuk berlindung. Itu. Oke. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan secara teknis, itu ya percuma. Makanya mungkin kejadiannya ah, terjadilah insiden, banyak menelan korban, dan di situ ada isu warga masyarakat memburu serpihan sisa-sisa ledakan. Hmm. Memang itu terjadi Hmm. karena Oke. logikanya komponen mortir atau amunisi itu ada nilai untuk dijual, semacam kuningan, tembaga, besi, timah, di situ berburu untuk dijual. Nah, dengan kondisi seperti itu, apalagi tidak ada penjagaan ketat di lapangan oleh aparat, ya dimanfaatkan oleh warga yang berharap mendapatkan hasil daripada pungutan tersebut. Hmm. Itu. Tapi kalau dibilang warga kami sebagai pemulung, itu saya sangat sangat tidak terima. Hmm. Apalagi korban yang menjadi korban itu adalah pemulung. Itu yang saya tegaskan tidak diterima oleh kami, oleh siapapun di Desa Sagara. Karena beliau itu dipekerjakan, sudah rutin setiap ada kegiatan pasti dilibatkan dan dipekerjakan. Hmm. Itu. Nah, terus kalau tragedi, ini bukan tragedi yang pertama, Mbak. Oke. Setahu saya, pernah ada kejadian tragedi seperti ini, cuman tepatnya saya tidak tahu. Hmm. Cuman saya pernah dengar, bahkan di sini selalu diceritakan ini angker. Hmm. Karena ini kan hutan karet, perkebunan karet dulu itu tidak jalannya jelek gitu kan. Kalau lewat di situ suka ada penampakan itulah inilah gitu kan. Karena itu adalah korban daripada peledakan. Cuman kalau dulu itu tragedi yang terjadi itu terjadi terhadap anggota, Hmm. bukan terhadap sipil. Oke. Kalau dulu-dulunya gitu. Hmm. Nah, makanya kalau untuk sipil apalagi menelan korban yang banyak, ini yang pertama kali mudah-mudahan yang terakhir. Mm-mm. Oke. Jadi Pak, untuk penegasan, berarti para korban ini adalah mereka atau warga sipil yang diminta atau sudah dipercaya oleh TNI untuk membantu proses pemusnahan begitu ya? Iya, betul. Bahkan saya sudah sampaikan kegiatan sebelum peledakan atau pemusnahan dilaksanakan atau mortir bom tersebut dimasukkan ke dalam sumur pemusnah, itu korban salah satu korban bahkan kalau kalau yang saya kasihkan itu visualnya Mhm. Kang Eru almarhum dan Kang Agus. Kang Agus itu yang telanjang dada, Kang Eru yang pakai baju motif loreng abu itu kondisinya seperti itu. Jadi ada pelepasan komponen pemicu daripada mortir atau amunisi tersebut. Oke. Untuk apa itu dilakukan? Supaya jika nanti ledakan terjadi, mortir tersebut itu tidak terbang karena pemicunya sudah dilepas. Hmm. Itu menurut cerita almarhum Kang Eruh dikala beliau masih hidup dan bercerita. Saya suka nanya, kenapa itu dilepas? Hmm. Oh supaya nggak ini nggak gitu gitu itu dan meminimalisir dampak yang lebih besar gitu Hmm. karena
walaupun sudah dilepas seperti itu, dampaknya guncangan, bahkan sering terjadi retakan di dalam bangunan rumah, kaca pecah, genteng jatuh, itu sudah terjadi. Mm-mm. Kadang-kadang ada pernah kejadian eh, orang tua pingsan, itu kan karena kaget mungkin pingsan sampai ya lah kalau di kampung mah riweuh gitu Mbak. Kalau lihat orang tua kayak gitu pingsan, bahkan ada salah satu sekarang juga salah satu tokoh punya istri karena lemah jantung, kalau sudah ada peringatan untuk ledakan suka dibawa ngungsi dulu ke Oke. wilayah yang lebih jauh gitu. Oke. Jadi video yang viral di media sosial ketika yang memperlihatkan para warga sedang memukul dari apa namanya proyektil atau amunisi tersebut memang Hmm, sudah sesuai dengan yang biasa dilakukan begitu ya Pak ya? iya, Oke, iya. tapi Pak Doni sendiri pernah tanya nggak sih? Ini kan banyak juga masyarakat awam yang mempertanyakan, loh itu kok dipukul-pukul, apa nggak bahaya? Pak Doni sempat menanyakan hal Hmm, tersebut nggak ke iya. korban? Saya juga menanyakan, Mhm. kenapa itu harus dipukul cara melepaskannya, ya kan? Itu memang berbagai macam jenis. Mungkin ada yang pakai pemicunya itu harus dilepas dengan alat khusus, ada yang memang harus dilepas dengan cara dipukul. Enggak setiap mortir atau misil itu cara melepaskan pemicunya itu dipukul, enggak. Sejauh mana bahayanya? Maka di situ kan kalau setelah lepas itu ada katup, semacam katup di ujungnya itu, di pangkalnya itu ada katup. Nah, itu yang pemicunya itu di situ. Mhm. Yang sensitifnya itu di situ. Kena panas, kena tekanan kuat, itu pasti meledak. Kalau menurut cerita almarhum gitu. Jadi almarhum itu suka menceritakan, sudah tahu bahwa oh kalau barang ini cara melepaskannya seperti ini, barang ini cara melepaskannya seperti ini gitu. Itu. Jadi kalau memang jangankan untuk masyarakat umum itu dianggap bahaya, saya pun juga saya secara pribadi jujur seumur hidup saya belum pernah saya melihat secara langsung proses kegiatan peledakan pemusnahan tersebut. Hanya Walaupun saya diceritakan. dekat. Iya. Oke. Oke, Pak. Lalu terkait dengan warga yang mengaku juga mengambil beberapa sisa dari ledakan tersebut untuk dijual, biasanya mereka itu akan datang ke lokasi dalam waktu berapa lama sih, Pak? Nah, itu kalau mengambil sisa-sisa ledakan untuk dikumpulkan oleh warga, Mhm. itu biasanya pas ledakan terjadi, asap masih mengepul, itu Mhm. warga langsung menyerbu ke sana, Oke. mengambil sisa-sisa eh, apa namanya komponen atau proyektil yang sudah meledak gitu kan. Nah, itu itu makanya itu kalau memang itu dianggap bahaya dan SOP-nya dijalankan, kenapa itu terjadi? Mhm. Itu kalau memang ini kan poinnya yang ditanyakan oleh Mbak itu kenapa ada gerombolan masyarakat Mhm. yang memburu ke lokasi atau ke sumur ledakan tersebut. Mhm. Karena di situ seberani-beraninya masyarakat kalau memang sudah ada himbauan dan penjagaan yang ketat, itu tidak akan berani melawan karena tahu itu bahaya. Tapi mungkin di situ ada keteledoran yang kami anggap itu keteledoran, bahkan pembiaran gitu kan. Makanya terjadi seperti itu. Oke. Sebenarnya itu tidak boleh, itu sebenarnya Hmm. tidak boleh. Oke, berarti ini juga sesuai dengan video yang sempat viral di media sosial ya, Pak ya. Ketika terjadi Iya, ledakan, kemudian warga langsung lari ke arah titik hmm, ledakan tersebut. Itu apakah juga iya. direkam saat hari kejadian, Pak, atau sebelumnya? Itu sebelumnya, Mbak. Oh. Itu sebelumnya, rekaman itu sebelumnya kegiatan tersebut sebelum kejadian tragedi yang memakan korban itu. Mhm. Itu. Sebenarnya seperti itu. Cuman itu dari media sosial yang viral atau yang diposting itu mungkin dirangkaikan, dikait-kaitkan dengan kejadian tersebut. Hmm. Itu. Oke. Tapi itu bukan kejadian hari itu. Oke, jadi menjawab Bahkan ya, biasanya kalau memang ada tragedi atau insiden, ada sejumlah opini ataupun isu-isu yang kemudian ditembelkan ke dalam kabar nah tersebut. itu. Oke, Iya.
Pak, lalu terkait dengan proses perekrutan warga yang kemudian dipercaya untuk membantu personel TNI saat kejadian, itu Pak Doni sendiri mengetahui nggak sih cara bagaimana proses rekrutmennya? Bagaimana dia Iya, mereka bisa dipercaya iya. oleh TNI? Setahu saya dari cerita almarhum, setahu saya kalau sudah ada rencana jadwal pemusnahan di selatan, di peledakan ini, pasti itu sudah dibangun komunikasi secara intens dengan Kang Rustiawan. Kalau saya panggil kan sehari-harinya Kang Ruh. Mhm, Dengan Kang Ruh itu sudah dibangun komunikasi secara intens terkait jenis apa saja yang akan dimusnahkan, kapan tepatnya itu dimusnahkan, dan seberapa banyak itu proyektil atau amunisi itu dimusnahkan. Itu itu sudah intens. Makanya secara tidak langsung rekrutmen itu dari perencanaan pun juga itu sudah dikasih tahu. mhm, Cuman yang kami sayangkan aparatur atau kesatuan TNI maupun Polri tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada pemerintahan Desa Sagara. Yang saya tahu ya, nggak ada surat resmi bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian itu akan ada kegiatan. Tolong misalkan apa bla 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 menyampaikan SOP-nya seperti apa misalkan. Apalagi menyampaikan ada data warga masyarakat yang dilibatkan sebagai pekerja untuk membantu proses peledakan tersebut. Itu tidak ada secara resmi pemberitahuan kepada pemerintah desa. Itu oh, yang disayangkan oh, dari dulu. Itu yang belum pernah terberitakan seperti apa alur tersebut karena kalau memang itu negara kan ini eh, penghancuran itu kepentingan negara juga mhm, untuk keselamatan juga. Di sisi lain menghindari daripada bahaya untuk keselamatan, di sisi lain membahayakan lingkungan dan keselamatan warga kami. mhm, Itu oke. seharusnya itu ada komunikasi kepada pemerintahan desa. Hmm, Entah mungkin sampai di kecamatan seperti apa, entah itu sampai di Babinsa seperti apa. mhm, Cuman ke pemerintah desa, saya karena sebagai pemerintahan desa, ketua BPD, wajib mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh masyarakat kami. hmm, Kalau toh memang itu kami perlu terlibat untuk menghimbau, kami akan terlibat. Kalau oke. memang kami harus terlibat di dalam mendampingi, kami akan terlibat. Kalau memang itu ada pemberitahuan dan ada arah. Berarti selama ini untuk proses peledakan TNI hanya memberitahukan secara lisan saja, tidak ada hitam di atas putih begitu, Pak Doni? Iya, setahu saya seperti itu. Oke. Setahu saya seperti Dari itu pemerintah kepada desa. pemerintah desa ya, kepada Ah, pemerintah desa nggak tahu ke instansi yang lain itu nggak oh, tahu. oke. Ya. Dari pemerintah desa sendiri, eh, apakah tidak ada mungkin protes ke pihak TNI atau pihak pemerintah terkait terkait dengan proses pemberitahuan kejadian yang tidak diberitahukan ini, Pak? Iya. Kalau terkait masalah itu secara langsung tidak ada protes. Mhm. Cuman saya pernah, kalau nggak salah tahun 2023, waktu itu ada kegiatan sosialisasi terkait identifikasi radikalisme yang diadakan oleh Kesbanpol Kabupaten Garut, tempatnya di Hotel ANB Pamengpeuk. Kami pernah menyampaikan melalui Pak Dandim waktu itu. Lupa lagi saya nama Dandimnya. Tapi saksi hidupnya masih ada. Kebetulan waktu itu saya berbarengan dengan Pak Ketua MUI Kecamatan, Pak Haji Abdallah, menyampaikan untuk peninjauan lokasi peledakan yang ada di Desa Sagara, supaya ditinjau kembali terkait untuk kenyamanan, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Karena kami anggap itu sudah tidak layak karena sangat dekat dengan permukiman masyarakat dan sangat dekat dengan eh, titik kegiatan sehari-hari masyarakat yang bertani, berkebun, nelayan di situ. Nah, makanya waktu itu saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Dandim merespon itu akan menjadi catatan untuk ditindaklanjut Mhm. gitu. Tapi sampai hari ini, sampai tragedi ini terjadi, belum ada tindak lanjutnya.
Oke, Itu, Mbak. oke. Kalau terkait protes masalah eh, apa namanya surat resmi atau Mhm. pemberitahuan resmi melalui surat kepada desa, itu kami belum pernah melayangkan atau memproteskan, tapi Mhm. selalu mempertanyakan, gitu Mhm. kan. Karena menurut kabar itu alurnya melalui Koramil dari pusat ke Dandim, Korem, Koramil, baru misalkan ke yang lain. Kalau ke Desa Sagara, ke pemerintah Desa Sagara itu secara tertulis, secara surat itu tidak ada bentuk fisiknya. Itu, Oke. Mbak. Untuk proses peledakan yang sudah terjadi selama puluhan tahun, apakah dari warga desa sendiri ada yang mengalami dampak atau kerugian dan juga bagaimana tindak lanjutnya terkait hal tersebut jika ada? Ya, sering, Mbak. Mhm. Ini mungkin karena saya di sini menyampaikan untuk evaluasi ke depan secara menyeluruh, itu kan di dalam investigasi itu harus benar-benar melibatkan minimal unsur pemerintah setempat. Mhm. Saya sampaikan di sini terkait warga setempat dari dulu sampai sekarang kejadian-kejadian terkait peledakan itu banyak sekali insiden. Contoh, ada yang putus tangannya, ada yang putus kakinya, atau cacat secara fisik, bahkan meninggal. Akibat apa kalau dulu itu diambil utuhannya, dipotong secara manual, diambil misiu atau dalamannya untuk dibuatkan bom ikan kalau dulu mah, Mbak. Hmm. Nah, di situ bahayanya. Makanya banyak korban dulu mah. Nah, kalau sekarang dengan metode dan tata cara yang lebih mungkin lebih lebih maju lah, walaupun dianggap belum modern gitu kan, belum menggunakan teknologi yang mumpuni menurut kami, tapi tetap lebih maju dari dulu. Hmm. Itu seolah-olah kegiatan masyarakat terhadap peledakan tersebut itu karena gimana ya, udah menjadi biasa dan dilibatkan dan terlibat, jadi nggak aneh lagi gitu, nggak aneh lagi. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan, seperti apa, bagaimana jenis ini seperti apa penanganannya. Jadi Hmm. seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau dulu adanya korban karena mereka ini belum teredukasi begitu ya Pak, terkait dengan sisa-sisa Ya, amunisi yang sudah meledak dan mereka menggunakannya karena secara tujuannya sembarangan. kalau dulu ya kalau dulu tujuannya mungkin untuk mengambil dalamannya Mm. untuk dibuat bom ikan Mm-mm. dulu. Kalau sekarang mengambil serpihannya atau sisanya atau material yang tidak digunakan itu untuk dijual. Mhm. Nah, bedanya dulu dan sekarang itu seperti itu. Kalau dulu ada lebihnya dulu mah diambil dalamannya untuk dirakit sebagai bom ikan. Kalau sekarang nggak ke situ, murni mengambil sisa serpihan atau komponen yang tidak hancur untuk dijual. Sekarang Mhm. nilai ekonominya ke situ. Oke, Pak, tadi Pak Doni juga sempat mengungkapkan bahwa Pak Doni dekat dengan seorang korban, ada Kang Rus almarhum. Eh, Iya, Pak Doni sendiri sempat eh, mungkin bertanya ke Kang Rus, bagaimana awalnya kok bisa dilibatkan dan juga akhirnya bisa dipercaya untuk membongkar sisa-sisa dari proyektil atau amunisi dari TNI tersebut, Pak. iya. Terima kasih, Mbak. Kalau hal tersebut saya sering ngobrol. Kami bukan saya saja. Kami kan di sini aktif di kepemudaan, bahkan sampai di tingkat kecamatan. Ada forum pemuda Kecamatan Cibalong di situ, bahkan forum komunikasi pemuda Kecamatan Cibalong. Nah, di situ. Salah satunya Kang Eru. Selalu sharing dan menceritakan seperti apa sih bisa masuk, bisa dipercaya untuk terlibat di dalam proses peledakan. Karena yang tadi, walaupun dia belajar secara otodidak, tapi secara kemampuan itu sangat di atas rata-rata orang biasa, itu berhasil, sukses. Bahkan sampai ada dokumentasi sedang ada di Mabes gitu kan. Beliau nih ini lagi di Mabes, ini lagi di wilayah Anu, ini lagi di Pulau Anu. Itu kan
dia suka suka ngunjukin di HP-nya itu. Nah, mungkin dari situ sudah terjalin komunikasi, mungkin di HP-nya juga tersimpan kontak personnya dengan perwira-perwira yang berkepentingan atau bertugas penanggung jawab di dalam proses peledakan tersebut, mungkin sudah terjalin komunikasi dengan intent gitu. Mungkin secara itu beliau akhirnya secara chemistry nyambung, punya keahlian, dan TNI juga membutuhkan personil dengan keterbatasan personilnya, akhirnya dilaksanakan dan dikerjakan sebagai pembantu di dalam proses peledakan. Oke. Lalu sebenarnya bagaimana latar belakang dari almarhum sendiri, Pak? Pasti bukan dari Iya, militer kan? Kalang. iya, betul. Nah, saya sampaikan di sini, yang saya akrab, yang kami akrab itu ada 3 korban. Empat lah, 4 korban. Yang pertama, Kang Rustiawan, karena beliau sebagai Ketua Gapoktan Desa Sagara, aktif sebagai Ketua Gapoktan Desa Sagara. Makanya UPTD Pertanian, PPL, dan kelompok tani di Desa Sagara, Mekarwangi, dan sekitarnya itu sangat kehilangan dengan meninggalnya beliau. Itu. Kedua, Ayus atau dipanggil Yusrijal bin apa Saifullah, itu Ketua Karang Taruna Desa Sagara. Beliau sangat baik, ramah, dan sangat santun. Padahal kalau dari sisi usia, beliau itu jauh di atas saya. Tapi keramahan dan kesantunannya itu sangat dia menjadi tauladan bagi para pemuda di sini. Yang ketiga, Kang Dadang, itu sama Ketua Karang Taruna Desa Tetangga, Desa Mekarwangi, desa sebelah kami. Akrab di situ. Yang keempat, Kang Agus bin Kasmin. Nah, di situ karena kenapa putrinya Kang Agus itu aktif sebagai atlet di bola voli putri di Hmm, desa. oke. Jadi tahu. Hmm, Makanya dari situ Aius, Aru, Kang Dadang, dan Kang Agus itu adalah sudah kami anggap sebagai keluarga. mhm. Jadi tidak ada hal-hal yang seolah-olah menjadi rahasia terkait kegiatan tersebut gitu. Kegiatan dimanapun selalu cerita kalau pulang itu cerita gini 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 gitu kan. Seolah-olah mau menyampaikan bahwa mereka itu punya kebanggaan tersendiri ikut dilibatkan di dalam proses tersebut. Mhm. Dan kami pun juga sebagai rekan, sebagai masyarakat yang sama satu desa itu merasa bangga karena tidak setiap orang memiliki keahlian seperti itu walaupun itu didapatkan secara otodidak. Itu. Jadi mereka ini aktif dalam kelompok masyarakat begitu ya, Pak. Jadi Iya, dipercaya. sangat aktif. Oke. Jiwa sosialnya itu sangat luar biasa. Kang Hmm, Dadang, Ketua Karang Taruna Desa Mekarwang itu, kalau ada yang meninggal, siapapun yang meninggal, kalau dia tahu, selalu datang mhm, untuk gali kubur, untuk ngikut gotong gitu kan. Itu jiwa sosialnya. Termasuk Kang Eruh, Aius, itu jiwa sosialnya tinggi. Aius kemarin waktu Lebaran, kan di daerah pedesaan kami itu, Desa Sagar itu panjang banget jalannya, sekian puluh persen masih jalan rusak gitu kan. Kalau luas areal Desa Sagar itu 4.987 hektar. Mungkin kalau secara rute jalan itu 87 kilometer di dalam desa. Cuman sebagian besarnya itu jalannya masih rusak. mhm, Kemarin Lebaran Aius itu mengatasnamakan Karang Taruna berbarengan dengan anggota Karang Taruna dan pemuda-pemuda yang aktif ingin terlibat. Itu menambal jalan pakai semen coran itu dengan swadaya. Tidak ada yang memberikan upah. Dan hasilnya pun juga itu hasil daripada kan suka pakai kencreng atau apa namanya itu koropak gitu kan buat yang seikhlasnya ngasih. Hasilnya itu buat ngerokok dan sebagian besarnya buat dipakai beli semen dan pasir untuk dipakai nambah jalan yang rusak. hmm, Kang Ruh Rustiawan, itu karena dia kebetulan aktif sebagai ketua Gapokta, itu selalu memberikan dampingan, memberikan edukasi untuk pembibitan tanaman, untuk sarana dan prasarana pertanian, sampai pengadaan alat pertanian. Itu sekarang ini, kemarin aja beliau sudah menyampaikan, Kang, untuk P3A
pembuatan irigasi ya kan, pembuatan irigasi desa itu ada 10 titik katanya di Desa Sagara katanya. Alhamdulillah saya Gapoktan mendapatkan 2 titik katanya. Itu alhamdulillah. Saya kan bangga, Mbak, dari situ. Karena secara tidak langsung dengan keberadaan kelompok Gapoktan yang dipimpin oleh Kang Rustiawan itu berdampak pembangunan untuk infrastruktur pertanian di Mm-mm. situ. Oke. Makanya kami secara pribadi dan secara kelompok tani semua itu sangat kehilangan, khusus kepada mereka bertiga, Kang Rustiawan, Aius, dan Kang Dadang. Karena itu yang sangat akrab di dalam apapun main atau bertugas sebagai aparat pemerintah desa dan beliau ngait dengan Karang Taruna, sharing apapun di situ. Makanya di situ, wah kami sangat luar biasa lah untuk kehilangan mereka itu. Kalau kalau Mbak nanya, kalau saya bisa nawar, belum siap kami ditinggalkan mereka. Gitu. Karena mereka Itu juga Mbak. cukup berdampak ya buat Iya, masyarakat sekitar. Oke. iya, Pak Doni, saat kejadian total ada berapa warga sipil yang ikut membantu proses pemusnahan? iya. Kalau saya tahu dari cerita Kang Ru, itu dia punya tim itu kurang lebih 20 personil. Hmm. Nggak tahu itu terlibat semuanya atau tidak. Mm-mm. Cuman mungkin kalau dilihat dari kegiatan visual waktu itu memukul-mukul mortir di situ, di tenda itu mungkin kurang lebih 10 sampai 15 orang lah yang terlibat, Mm-mm. kurang lebih lah. Mm. Karena saya belum tidak tahu persisnya, tapi yang paling tahu itu ada kebetulan kan saudara Anjas dan yang lain yang selamat dari korban gitu kan, selamat dari ledakan gitu kan. Korban selamat maksud saya dari ledakan tersebut yang bisa menyampaikan secara akurat terkait personil yang terlibat di Mm. dalam pekerjaan tersebut. Gitu. Pak Doni, tadi disebutkan bahwa radius terdekat dengan permukiman adalah 500 meter. Lalu bagaimana dengan warga yang mendekat untuk melihat ledakan? Berapa jarak aman yang biasanya mereka lakukan, Pak? Kalau di situ, kalau untuk jarak aman itu ya mungkin secara persis saya tidak tahu. Tapi kalau melihat daripada proses penghancuran, pemusnahan misil tersebut itu kan takut ada serpihan, Mhm. serpihan baja, besi ataupun apa daripada komponen peluru atau mortir tersebut. Itu takutnya mengenai warga, makanya harus berlindung dan jauh dari area itu. Jadi secara pastinya tidak tahu, cuman untuk jarak dari pemukiman penduduk ke titik ledakan itu adalah kurang dari 500 meter. Hmm, Itu. oke. Pak, lalu bagaimana dengan kondisi pekerja yang selamat dari tragedi tersebut? Kemarin ada pemberitaan bahwa adiknya Aius ini sempat menangis, bahkan sangat terpukul dengan kepergian kakaknya ini. Bagaimana dengan pekerja selamat yang lain, Pak? Iya. Kalau yang diwawancara dengan Pak KDM ya itu bukan adiknya, itu kakak kandungnya. Hmm. Kebetulan itu Pak Agus namanya, Agus Hermawan. Kebetulan beliau itu sebagai ketua RW 12. Gitu. Nah, memang kalau dari sisi hal tersebut, jangankan keluarga, Mbak. Tadi saya sudah sampaikan. Kami pun juga selaku rekan, sahabat gitu kan. Itu sangat kehilangan, sangat terpukul lah dengan kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia begitu banyak dan yang paling banyak itu warga Desa Sagara. Mhm. Bahkan ada 5 orang warga Desa Sagara itu yang menjadi korban. Hmm. Itu. Kalau Mbak tanya seperti apa apa namanya Kondisi. respon atau perasaan kami itu sangat sangat kehilangan sekali. Pak, apakah ada pendampingan psikologis atau memulihkan trauma buat pekerja-pekerja yang selamat? Mengingat mereka juga ada di lokasi dan juga tentu menyaksikan beberapa saat setelah ledakan tersebut. Tentu mereka Iya, terpukul. Adakah pendampingan psikologis yang dilakukan, Pak? iya. Alhamdulillah Mbak, kemarin saya berkoordinasi dengan pendamping PKH ya dan para RW di lingkungan tersebut. Alhamdulillah dari dinas sosial itu ada trauma healing untuk pemulihan, khususnya kan setiap semua korban itu korban meninggal itu meninggalkan anak-anak kecil.
bahkan bayi, balita, anak usia sekolah itu mayoritas itu meninggalkan anak-anak seusia itu. Bahkan untuk trauma healing bukan hanya anak korban dan keluarga korban, tapi untuk warga penduduk sekitar pun juga itu menjadi trauma karena itu yang menjadi korban itu adalah keluarga besar, ikatannya ikatannya saudara gitu semua gitu. Makanya alhamdulillah dari dinas sosial memberikan pendampingan kepada warga kami dan khususnya anak-anak dan keluarga korban itu untuk trauma healing. Itu mungkin, Mbak. Oke, Pak Doni, kalau dari TNI sendiri, apa yang disampaikan kepada warga setelah kejadian tersebut terkait dengan ledakan tersebut? Ya, kalau kepada warga, TNI menghimbau melalui Pak Pangdam ya waktu kunjungan waktu itu kepada warga masyarakat secara umum itu menyampaikan pertama beliau menyampaikan belasungkawa, kedua menunggu hasil investigasi secara menyeluruh di lapangan seperti apa supaya untuk menjadi rujukan evaluasi ke depan itu dan dihimbau jangan sampai kejadian ini bisa terjadi lagi di kemudian hari itu. Itu Oke. harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Pangdam waktu itu, Mm-mm. seolah-olah memberikan dukungan secara moral lah terhadap warga, khusus keluarga waktu itu supaya ya ini anggaplah kita musibah, gitu kan. Memang jelas musibah, tapi di balik musibah ini tetap kami menuntut investigasi menyeluruh dan terbuka. Ini yakin adalah keteledoran, keteledoran tidak menjalankan dan mematuhi SOP yang sebenarnya. Oke. Pak, lalu bagaimana respons dari pemerintah daerah ataupun dari TNI sendiri terkait ledakan ini? Kemarin juga sempat Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi juga mengunjungi keluarga korban. Apa saja yang disampaikan oleh Kang Deddy? Ya. Untuk respon daripada pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, Mhm. provinsi, dan TNI, Polri, di situ saya sampaikan terima kasih karena sangat responsif. Bahkan Pak Gubernur, Pak Pangdam datang ke selatan ini menggunakan jalur udara ya kan, pakai helikopter supaya mungkin lebih mempercepat akses untuk sampai ke tujuan. Mengingat dari situ sangat nyata dan kita dengar semua untuk penyampaian pertama dari unsur pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Haji Sakur menyampaikan belasungkawa dan santunan. Mhm. Terus dari Pemprov melalui Pak Gubernur, Pak KDM menyampaikan sama dan santunan juga jaminan pendidikan untuk semua anak korban sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi. Itu yang harus kami kawal, komitmen itu jangan sampai meleset, tidak terlaksana. Apalagi mungkin ada pengurangan hak terhadap untuk korban di dalam mendapatkan hak pendidikannya. Itu yang akan kami kawal sampai tuntas. Itu. Nah, termasuk santunan kepada korban itu sebesar kurang lebih 50 juta dari provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu akan ditransfer melalui rekening yang atas nama korban masing-masing. Itu 50 juta rupiah yang saya dengar itu per kepala keluarga, per korban gitu kan. Itu. Kalau di Desa Sagara ada 5 korban berarti 250 juta. Kalau secara keseluruhan ada 9 korban sipil berarti 450 juta. Hmm. Itu mungkin yang akan ditransfer dari pemerintahan provinsi kepada korban. Itu. Nah, kalau dari Pak Pangdam ada juga santunan, sembako, bahkan mungkin uang pun juga ada karena kami tidak nanya dan tidak tahu berapa nominalnya. Mungkin itu mudah-mudahan itu kalau dibilang cukup berapapun juga pasti tidak akan cukup. Tapi mudah-mudahan itu sebagai bentuk kepedulian, respon daripada TNI karena jatuh korban daripada sipil. Termasuk dari Pak Kapolda, Pak Kapolres itu kan itu disampaikan hal yang sama, cuman mungkin relatif berbeda daripada nominalnya gitu aja. Oke. Dan harapan kami kalau memang itu ada, tolong melalui media apapun, melalui lembaga apapun,
untuk dikoreksi apabila memang ada hak yang harus disampaikan kepada korban melalui asuransi tersebut, terlepas itu legal ataupun tidak legal, rekrutmennya pekerja itu harus diberikan sesuai ketentuan. Mhm. Itu. Oke, Pak, ini kan TNI pas sedang melakukan proses investigasi terkait ledakan tersebut untuk mengetahui penyebab atau pemicu dari ledakan yang menewaskan 13 orang. Untuk Pak Doni sendiri, sejauh ini sudah sejauh mana ini proses investigasinya yang diketahui oleh Pak Doni? Iya. Kalau setahu saya, secara teknis investigasi saya tidak tahu. Tapi yang saya dengar, sekarang itu pertama sterilisasi, kedua akan menggali atau mendalami apa yang menjadi penyebab ledakan itu terjadi. Itu. Dan ketiga, kalau saya nggak salah, akan diperdalam juga terkait keterlibatan masyarakat sipil terhadap proses pemusnahan ini oleh tim investigasi tersebut. Itu. Investigasi ini yang kami harapkan. Tapi investigasi yang dilaksanakan hari ini atau sekarang ini, itu kami tidak tahu unsur siapa saja yang terlibat dan yang dilibatkan. Karena menurut kami itu harus benar-benar secara menyeluruh. Dari unsur HAM-nya atau Komnas HAM-nya harus turun, dari unsur BKSDA-nya harus turun, kementeriannya harus turun, dari unsur Panglima harus turun di situ. Untuk apa? Untuk supaya hal ini lebih terbuka, transparan. Karena apa? Di situ ada narasi yang diberitakan di dalam pemberitaan bahwa kegiatan peledakan itu dilaksanakan di areal BKSDA. Itu pertama. Pertanyaannya, apakah dibenarkan areal BKSDA menurut fungsi BKSDA diadakan kegiatan tersebut secara terus-menerus bahkan secara rutin hampir setiap tahun. Itu. Kedua, dari mana menyimpulkan bahwa lahan tersebut itu lahan BKSDA? Karena menurut data dan dokumen yang ada di kami, itu areal tersebut bukan kawasan BKSDA. Itu adalah kawasan, kalau bisa dibilang itu adalah tanah timbul atau harim, harim laut yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sawah masyarakat, dan kebun garapan masyarakat. Itu di situ. Nah, makanya BKSDA kalau toh memang itu BKSDA memiliki kekuatan yang membenarkan bahwa itu adalah kawasan BKSDA, tolong pertanggungjawabkan melalui BKSDA tanah tersebut difungsikan menjadi areal peledakan atau pemusnahan mortir. Itu kedua. Ketiga, yang harus dipelajari dan kami harapkan kepada pemerintah pusat, siapapun di situ lembaganya, di situ ada yang kita selaku warga masyarakat tidak sadar terhadap dampak daripada radiasi atau pencemaran udara melalui ledakan tersebut. Nah, jangan melihat dari sisi fisiknya saja, dari sisi kasat matanya saja, tapi dari sisi udaranya saja itu tidak ada yang menggores kajian tersebut. Karena mohon maaf, Pak, sekarang ini di wilayah kami, khusus di Desa Sagara, banyak timbulnya penyakit-penyakit aneh. Kami curiga dampak daripada eh, tercemarnya udara melalui radioaktif atau pencemaran daripada peledakan tersebut. Karena itu yakin namanya peledak itu pasti kimia, terbawa oleh angin, apalagi itu di pinggir laut, terbawa oleh angin ke pemukiman, terhirup oleh warga masyarakat. Itu menjadi bahaya. Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Itu Mbak. Terus Penyakit yang terakhir, Pak ya. Doni, Pak, penyakit aneh yang dimaksud Pak Doni ini seperti apa? Penyakit kulit kah atau penyakit pernafasan? Iya, kalau pernapasan, sesak, penyakit kulit, gatal itu dianggap sudah bukan penyakit yang membahayakan Mbak bagi kami, tapi tetap itu jadi konten, jadi konsen kita untuk penanggulangan tersebut. Ini yang menjadi rujukan atau menjadi kajian kami itu yang dimohon kepada ahli itu, tolong kaji dan teliti kandungan udara sekitar itu seperti apa pasca peledakan, apalagi sedang ada peledakan. Karena
ada penyakit-penyakit semacam kanker hati atau kanker limpa di situ atau kanker paru-paru, sedangkan orang tersebut bukan perokok. Nah, di situ harus 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 dikaji secara mendalam di situ. Makanya kami harap untuk investigasi itu yang menyeluruh dari unsur lingkungannya, unsur sosialnya, unsur ekonominya, unsur tanahnya, bahkan siapa yang menjamin apabila ini ditutup pun juga di situ bisa aman. Karena di situ takutnya ada mortir, proyektil, peluru yang tidak meledak atau tidak belum meledak yang tertimbun oleh pasir. Tiba-tiba suatu saat meledak. Siapa yang akan bertanggung jawab? Makanya di situ harus benar-benar menyeluruh dalam kajian investigasi ini. Itu. Makanya kami harap DPR RI lah turun, Menteri Komnas HAM lah turun. Bahkan bila perlu BKSDA pun juga turun ke lapangan. Memberikan pertanggungjawaban seperti apa BKSDA memberikan izin kalau memang izinnya dari BKSDA untuk dijadikan peledakan. Tidak sesuai dengan fungsi BKSDA itu sendiri. Itu mungkin yang saya sampaikan. Makanya di sini kerusakan secara permanen itu sangat dirasakan, bahkan sampai menimbulkan korban. Itu sangat, apalagi yang tidak disadari itu adalah kerusakan udara, sirkulasi udara, tercemarnya udara yang berpotensi menyebabkan penyakit yang tidak eh, dirasakan atau disadari oleh masyarakat. Itu mau pada siapa kami menuntut? Oke, Pak Doni, Itu ini kan mungkin. kegiatan pemusnahan sudah dilakukan bertahun-tahun, bahkan puluhan Hmm. tahun. Terus baru Iya, saja menelan korban jiwa dan tadi diduga ada menimbulkan dampak-dampak lain seperti penyakit. Selanjutnya, langkah dari pemerintah desa setempat sendiri atau desa Sagara ini, apakah akan menolak eh, terkait kegiatan selanjutnya, Pak Doni? iya. Melalui pernyataan sikap pemerintah desa Sagara, itu pertama harus menutup, bukan menolak lagi, harus menutup secara terpermanen Hmm. lokasi peledakan dan kegiatan peledakan itu tidak boleh dilaksanakan lagi di desa kami, di wilayah sini, di wilayah selatan. Karena apa? Coba mungkin melalui kajian-kajian pemerintah, masih banyak wilayah yang mungkin dianggap layak, lebih layak, jauh daripada pemukiman. Bahkan kita itu negara kepulauan, apakah mungkin ada kepulauan yang kosong, pulau-pulau yang kosong, yang difungsikan untuk pemusnahan khusus, itu kan, supaya jauh daripada jangkauan warga. Mungkin tidak akan memaksakan kalau jauh daripada jangkauan warga. Itu yang pertama. Harus menutup secara permanen lokasi peledakan. Yang kedua, itu sterilisasi terkait masalah lokasi. Lokasi tersebut jangan sampai kejadian setelah ditutup tadi, tapi dibiarkan tidak ada sterilisasi terhadap lokasi, akhirnya ada ledakan yang diakibatkan oleh mortir bom yang tidak meledak dan tertimbun oleh pasir. Itu harus dilaksanakan oleh ahli. Yang selanjutnya terkait masalah kandungan udara melalui AMDAL atau apapun namanya itu. Coba dicek kandungan udara di desa kami di titik tersebut itu kan itu dekat dengan pemukiman seperti apa kandungan udaranya. Itu harus dibuka secara terbuka. Yang seterusnya terkait masa status tanah itu apakah benar itu adalah kawasan BKSDA? Kalau memang benar, apakah BKSDA bertanggung jawab memberikan izin peledakan dilaksanakan di kawasan BKSDA? Karena saya yakin itu bukan kawasan BKSDA. Kami berani bertanggung jawab, berani mengatakan dengan tegas itu bukan kawasan BKSDA, itu adalah tanah harim laut yang harusnya dikelola oleh pemerintah desa untuk digunakan untuk pertanian masyarakat desa. Itu. Nah, yang terakhir di situ hak-hak hak pekerja itu harus benar-benar disampaikan dan ditunaikan. Terus hak korban, perlindungan pendidikannya, perlindungan sosialnya, jaminan sosial dan pendidikannya itu harus benar-benar dilaksanakan dan kita kawal. Itu. Makanya di sini bukan hanya menolak, tapi menuntut ke pemerintah pusat melalui Pak Presiden, tolong warga Desa Sagara, Kampung Cimerak itu jangan dianggap
mereka itu adalah monyet yang menduduki kawasan BKSDA. Karena sebelum ada undang-undang BKSDA, belum ada ketentuan peledakan di situ. Warga sudah menjadi warga penduduk di Kampung Cemerak, Kampung Haminte, Kampung Yayasan. Itu KTP-nya resmi diakui oleh negara. Itu. Oke. Makanya kami berharap untuk sampai kepada pemangku kebijakan terkait hal-hal tersebut tadi. Intinya kami ingin dilaksanakan secara terbuka investigasi tersebut dan melibatkan semua unsur dari mulai unsur sosial, unsur kajian-kajian yang lain itu harus benar-benar dilibatkan. Terutama kami sebagai pemerintah desa harus dilibatkan supaya apa? Supaya kami tahu. Kalau tidak dilibatkan, kami akan tahu dari mana. Kalau yang kalau ada hal yang mau eh, dipinta informasinya kami akan kasih tahu dan kami pun juga kalau ada yang belum kami tahu pasti akan kami ketahui kalau kami dilibatkan. Itu mungkin, Mbak. Oke, baik. Jadi harapan dari pihak desa dan juga warga sendiri adalah meminta agar semua pihak yang terkait bisa datang ke lokasi dan menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pemusnahan amunisi di Pantai Iya, betul. Cibalong itu tadi ya. Oke, Betul, baik. betul. Iya, Oke, Mbak. baik. Terima kasih Pak Doni sudah bergabung bersama kami, sudah menyampaikan kisah di balik ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang termasuk 9 warga desa setempat. Demikian Tribunas di balik layar kali ini. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.